Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken-Ken. Dan tentunya kami juga masih akan menghadirkan rangkaian obrolan menarik dan juga bersama dengan narasumber ya, tentunya di dialog Hai Bali Ken-Ken hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Kami akan mengajak Anda untuk memperbincangkan ini dan juga nanti Anda dapat beratensi di 24644 serta di 081 1399 9790. Pendengar, hari Sabtu saatnya kita membahas terkait dengan keamanan kondusivitas bersama dengan polisi-polisi yang nantinya akan hadir dan tentunya kita nanti akan berbincang bersama dengan Kapolseknya langsung. Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait dengan bagaimana untuk pengamanan Nataru ya menjelang tahun baru ini. Polsek Seririt menyiapkan pengamanan sambut tahun baru 2026. Kami akan membahas lebih jauh bersama dengan Bapak Kapolsek Seririt, Bapak AKP Ketut Suparte SH MH. Om Swastiastu, Bapak.
Om Swastiastu, Mbak Rizka. Terima kasih sudah hadir sebelumnya Bapak jauh-jauh dari Seririt Dike. Terima kasih. Menyempatkan diri untuk menyapa pendengar RRI di pagi hari ini. Baik, Pak Kapolsek, kita langsung saja karena menarik kalau berbicara tentang tahun baru ya. Seperti yang kita tahu kan memang tahun baru itu identik sekali dengan sukacita, gembira begitu kan. Bahkan mungkin di desa-desa itu banyak yang melakukan perkumpulan-perkumpulan itu dan membuat suatu pesta kecil lah begitu ya, itu kan pesta suka-suka saja begitu bersama dengan warga sekitar begitu. Tapi kan memang ada beberapa kerawanan-kerawanan yang mungkin saja bisa terjadi begitu ya Pak Kapolsek ya. Nah, dari sisi Polsek sendiri apa sih yang menjadi atensi pada saat perayaan malam tahun baru, Pak Kapolsek, silakan. Terima kasih Mbak Rizka selaku pemandu acara dalam kegiatan hari ini. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, izinkan saya menyapa dulu ya warga masyarakat khususnya di wilayah hukum Polsek Seririt. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Nah, kemudian saya izinkan juga saya mengucapkan salam kepada umat Kristiani ya, yang ada di wilayah hukum Polsek Seririt. Selamat merayakan hari Natal ya, dan menyambut tahun baru. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, mendapat kedamaian ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada pembawa acara Mbak Rizka yang telah mengundang hari ini, sangat luar biasa terkait dengan tema yang sudah diberikan untuk Polsek Seririt, yaitu persiapan Polsek Seririt dalam pengamanan Tahun Baru 2026. Diinformasikan juga melalui kegiatan ini bahwa saya Kapolsek Seririt dalam mempersiapkan pengamanan Tahun Baru 2026 kita bekerjasama dengan instansi terkait ya. Jadi untuk keamanan saat ini kita sudah bekerjasama dengan TNI, dengan Satpol PP dan unsur keamanan lainnya yang ada di wilayah hukum Polsek Seririt. Kegiatan itu kami buktikan dengan yang pertama itu adalah melaksanakan rapat bersama dulu, rapat koordinasi antara Muspika Seririt, yaitu dari Pak Camat, dari Dan Ramil, kemudian dari pihak adat juga kami sudah lakukan rapat koordinasi dan sudah membuat suatu kesepakatan yang harus kita pedomani bersama, dan mungkin itu kesepakatannya sudah disampaikan ke desanya masing-masing agar itu menjadi atensi terkait dengan perayaan pergantian tahun baru 2026. Untuk Polsek Seririt sendiri, persiapan-persiapan yang sudah kita laksanakan, yang pertama itu adalah melaksanakan himbauan-himbauan melalui Babin Kaptimas kami di desa-desa terkait dengan perayaan pergantian tahun baru 2026 ya, itu memberikan himbauan kepada masyarakat di desanya masing-masing agar selalu menjaga kondusif wilayahnya agar tidak menjadi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Kemudian juga kami juga langsung memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Seririt itu. Kemarin itu kami di Seririt itu membuat konten film pendek, Bu. Ya mungkin Ibu gini ya. Sudah melihatnya. Sudah melihat ya. Judulnya singkat saja itu secara nikmat membawa sejarah. Itu lumayan sangat antusias bagi kami melihatnya ya, dan komentarnya juga sangat positif terkait dengan himbauan-himbauan berupa film pendek yang kami buat ya. Mungkin itu sebagai pengantar singkat saya terkait dengan situasi saat ini terkait dengan persiapan. Dan itu menarik film pendek yang kami juga sudah sempat menyaksikan begitu ya. Dan itu seperti yang kita tahu digarap dengan sangat serius ya Pak ya. Begitu. Tapi bukan hanya dari garapannya, bukan hanya dari tampilannya, tapi mengandung pesan kepada masyarakat terkait dengan film pendek itu Pak Kapolsek ya. Nah, ini kalau boleh diceritakan sedikit Pak, mengapa kemudian dari Polri sendiri, Polsek Kabupaten, maksud kami Polres Kabupaten Buleleng itu memilih video pendek tersebut untuk bisa digarap dengan serius begitu Pak? Ya, ini adalah upaya-upaya kepolisian khususnya di Seririt itu. Ini kan ada himbauan-himbauan baik secara langsung maupun dari kepada masyarakat, baik kami datang secara
langsung kepada masyarakat tatap muka maupun melalui media sosial. Ya. Kalau kami datang ke masyarakat kayaknya waktunya sangat kurang gitu Bu ya. Nah, sekarang dengan kehadiran saya, himbauan kami Polsek Seririt dengan menampilkan film pendek kami upload ke media sosial, mungkin barangkali dapat memahami situasi saat ini yang ada di Seririt. Memang himbauan-himbauan itu diharapkan nantinya bisa membuat kondusifnya Polsek Seririt menjadi berjalan aman dan lancar. Iya, baik. Nah, ini nih yang memang diharapkan begitu ya, Ya. Pak ya. Dan itu juga semoga terjadi atau semoga memang tidak ada kericuhan di malam tahun baru Betul, begitu. Nah, ya. kalau di Polsek Seririt sendiri, Bapak mungkin bisa diinformasikan ke kita bagaimana sih situasinya saat ini, kan kita tinggal menghitung hari ya menjelang tahun baru. Sudah adakah mungkin riak-riak untuk membawa sound keluar misalnya? Ya. Nah, itu seperti apa Pak Kapolsek? Untuk sampai saat ini ya, ini KIRKA ya, perkiraan dari Intel kami ya, mengacu pada tahun 2024 ya. Iya, betul. Kemarin ya. Memang tahun-tahun kemarin memang sudah dipetakan ya, memang sudah ada kejadian-kejadian, tapi masih bisa diselesaikan dengan baik, dan mudah-mudahan nanti dengan kejadian-kejadian kemarin tidak terjadi lagi di persiapan tahun 2026. Kami sudah juga menyebar anggota kami khususnya Babin agar tidak lagi terjadi seperti itu. Bagaimana caranya ya? Kami melekat, kami menghimbau terus kepada masyarakat khususnya yang ada di Seririt, kejadian-kejadian yang semula jangan lagi ditiru untuk menyambut tahun 2026 yang akan datang. Ya, seperti itu. Oke, baik. Jangan lagi ditiru untuk Ya. Ada berapa desa Pak kalau boleh tahu di wilayah? Untuk di Seririt itu ada 20 desa, 1 kelurahan. Jadi semuanya ada 21 semuanya ya. 1 lurah, 20 desa yang itu harus kami pantau untuk menjaga situasi kondusif menyambut tahun baru 2026. Ada tidak Pak dari sekian desa itu yang dalam kategori masuk zona merah untuk tahun Kalau baru kita ini? katakan zona merah, ya khawatir kami. Untuk saat ini kami prediksi semua zona merah. Ya, Baik. kami tidak mendiskreditkan desa satu dengan yang lainnya zona merah. Untuk saat ini kacamata saya sebagai Kapolsek semua anggap itu zona merah ya. Karena kalau sudah zona merah itu umpamanya jadi kita intensif melaksanakan kegiatan-kegiatan kepolisian di desa masing-masing. Dan masyarakat juga harus waspada begitu ya Pak tetap ya. waspada terkait dengan situasi saat ini, terkait dengan karena kerawanan-kerawanan di semua desa yang ada di Seririt itu, yang pertama itu mungkin menyambut tahun baru itu mungkin dengan adanya konvoi atau euforia yang berlebihan. Itu anak-anak muda biasanya berkumpul di salah satu titik, kemudian kerawanannya itu ada bereporia berlebihan, kemudian berarak-arak mengarah kendaraannya ke tempat-tempat lain, itu biar tidak menjadi gesekan. Kemudian juga kumpul-kumpul dengan temannya, dengan minum-minum dengan miras, itu juga sangat rawan, sangat riskan sekali, karena kalau sudah minum minuman beralkohol yang berlebihan juga nanti hasilnya juga tidak baik. Betul. Kemudian apalagi itu kerawanan mungkin kalau sudah kerawanan berikutnya itu selain mabuk-mabukan, kemudian konvoi, mungkin ada perkelahian di sana. Mungkin antar temannya sendiri berkelahi atau meluas sebagai antar kelompok, meluas lagi ke antar kelompok yang lainnya. Itu yang kami waspadai dan antisipasi sampai saat ini. Oke, baik. Ada rangkaian kegiatan masyarakat lah Pak ya, Ya. dari yang euforia, kemudian konvoi, Ya. dan kumpul-kumpul itu. Ada Betul. jam malam tidak Pak nanti dibatasi pada saat tahun baru? Untuk sesuai dengan kesepakatan kami pada saat rapat koordinasi itu ada beberapa kesepakatan yang salah satunya adalah penggunaan sound system ya ini jam 1 sudah dimatikan. Oke, Nah itu baik. kita harus hormati keputusan kita bersama. Biasanya itu jam 12 malam kita toleransi sampai jam 1 kan. Biasanya itu jam 12 malam ke atas itu mungkin masyarakat di sana masih ada melaksanakan kegiatan happy atau bagaimana berbahagia dengan lagu-lagu atau bagaimana, kita batasi nanti sampai jam 1. Iya. Khususnya yang ada di pinggir jalan umum. Ya, di pinggir jalan umum kita batasi sampai jam 1. Itu ya. Oke, ada jamnya sampai di jam 1. Jam 1 ya. Kita Untuk, himbau untuk selesai ya. Oke.
biar Untuk tidak mengganggu dengan yang lainnya. untuk penggunaan kembang api bagaimana Pak? Untuk penggunaan kembang api, nah ini kalau kembang api itu apa namanya di tahun kalau lihat dari tahun ke tahun itu biasanya kan itu sebagai tanda Bu ya, mungkin ya menurut Pergantian saya, tahun, pergantian nggih. tahun, sebagai tanda pergantian tahun. Mungkin dengan membunyikan bel atau bunyi-bunyian disertai dengan kembang api. Ya. Untuk saat ini apa namanya itu? Situasi saat ini dibilang larangan, gimana ya caranya ya? Ya kita prihatin aja lah untuk situasi saat ini. Di samping di wilayah kita juga ingin menyambut tahun baru dengan baik. Di sisi lain saudara-saudara kita yang ada di luar Bali sana juga ada merasakan yang sedih karena ada bencana. Ya, kita sikapi dengan dewasa. Jangan sampai nanti bertolak belakang dengan kegiatan penyambutan tahun baru, kan begitu ya. Di sisi lain ini berbahagia, di sisi lain ini ada sedang kedukaan itu umpamanya ada sedih karena ada bencana. Ya. Kita sikapi dengan baik dan dewasa. Mungkin itu Bu ya. Baik, dan semoga semua masyarakat juga memahami tentang itu ya Pak Ya, ya, betul sekali, gitu ya. kan, boleh merayakan tahun baru, euforia boleh, tapi tetap jangan melupakan saudara-saudara kita Ya. yang saat ini sedang berduka. Ya, begitu. kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang mengalami kedukaan yang ada di luar Bali sana, biar mereka juga tetap sehat dan kuat untuk menghadapi situasi saat ini, ya, dan cepat keluar dari situasi yang terpuruk. Ya. Baik, kita harapkan seperti Ya, itu. betul Dan sekali. kali ini Pak Kapolsek kita undang pendengar ya Pak, Ya, yang ingin ya. bertanya ataupun mempunyai atensi terkait dengan perayaan hari atau malam tahun baru ini. Silakan untuk Anda yang akan bergabung, kami buka di 24644 dan juga di 081 1399 9790. Untuk Anda yang ingin bertanya, ingin menyampaikan atensi Anda, kami tunggu atensinya hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pagi ini kita masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja bersama dengan Bapak Kapolsek Seririt AKP Iketut Suparte SHMH. Kita masih berbicara terkait dengan bagaimana pengamanan saat menyambut tahun baru. Nah, untuk Anda yang akan bergabung, akan bertanya, kami undang nih untuk Anda yang juga ingin bertanya di via WhatsApp. Nah, kami buka di via WhatsApp call, silakan di 24644 serta di 081 1399 9790. Karena memang tahun baru ini identik sekali ya Pak ya dengan sukacita, euforia. Kadang-kadang ada yang sampai bablas begitu ya. Ya, itu yang tidak Merayakan. diharapkan. Nah, itu yang tidak diharapkan, dan juga tadi dikatakan oleh Pak Kapolsek bahwa memang penentuan mana sih daerah yang rawan untuk misalnya keributan ataupun perkelahian jelang tahun baru ini, itu semuanya zona merah. Jadi artinya semua daerah itu juga harus waspada begitu ya, harus mengikuti beberapa himbauan-himbauan yang memang sudah disepakati bersama begitu. Nah, kalau untuk di daerah Anda seperti apa pendengar? Apakah memang ada hal-hal yang mungkin mengkhawatirkan pada saat perayaan malam tahun baru berkaca dari tahun-tahun sebelumnya? Nah, mungkin bisa ditanyakan di sini, apakah boleh seperti ini Pak Polisi? Apakah boleh seperti ini, seperti ini? Nah, silakan. Kami undang atensi Anda di 081 1399 9790. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, sudah ada Pak Nyoman Sudarsana di via WhatsApp call ya Pak ya. Kita sapa dulu. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Selamat pagi Mariska. Iya. Mariska Raja. Ya, bersama dengan Pak Kapolsek Seririt kali ini Pak Nyoman, silakan. Oke. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Kapolsek Seririt. Om Swastiastu Pak Sudarsana. Suparte. Ya, Partai SH. Terima kasih Bapak ya. telah hadir di Singaraja. Ya. Topiknya adalah pengamanan menjelang tahun baru. Ini sangat bagus sekali. Yang pertama kami sampaikan, walaupun sudah lewat, selamat hari Natal, Jumat Nasrani, juga selamat tahun baru untuk kita semua. Di mana perayaan Natal sudah dapat dilaksanakan. Kami lihat di Seririt, di desa kami dan semuanya sudah berjalan dengan hikmat. Itu berkat upaya-upaya antisipasi
dan kolaborasi dengan masyarakat, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama, keamanan di dalam melaksanakan Natal sudah dapat terlaksana dengan baik. Tentunya tugas kita masih ada dan berlanjut, yaitu sekarang terkait dengan menyambut tahun baru. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak upaya-upaya antisipasi yang telah dilakukan, dan yang menarik juga tadi disampaikan terkait dengan sudah menyampaikan video pendek terkait dengan Kamtibmas. Itu sangat luar biasa. Itu perlu dilanjutkan apa yang menjadi pengamanan kita semua. Tentunya kami di sini ada saran dan harapan pada Bapak Kapolsek terkait dengan menjaga perayaan tahun baru nanti. Di sini perlu adanya kolaborasi antara polisi, pecalang, Ansip Limas, dan juga masyarakat. Tentunya untuk menjaga bagaimana perayaan tahun baru ini dapat berjalan dengan baik. Tentunya yang kami soroti adalah minuman-minuman keras yang berlebihan. Kita memang sangat sulit untuk menghindari hal itu. Perlunya pengertian daripada masyarakat dan juga himbauan daripada kepolisian dan tim dari desa, sehingga agar dapat mengurangi minuman-minuman keras. Biasanya ini yang menjadi konflik ya. Tentunya harapan kami agar betul-betul peran Babin nanti dapat ditingkatkan untuk mengadakan patroli di setiap dusun dan berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat. Yang kedua, mungkin terkait dengan narkoba, di mana Bali kami dengar termasuk zona merah dan juga di Buleleng juga banyaknya pengajuan akses rehabilitasi. Tentunya masih banyak peredaran narkoba di Buleleng ini. Pertanyaan kami, bagaimana daerah wilayah Seririt terjadinya narkoba di wilayah Seririt dan di Buleleng. Tentunya harapan kami agar betul-betul dapat dibinasakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja kami sampaikan. Baik. Mudah-mudahan dengan dialog ini pelaksanaan tahun baru dapat berjalan lancar, hikmat, damai, tidak terjadi konflik. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana sudah beratensi, banyak yang menjadi perhatian beliau begitu ya Pak Kapolsek ya. Ada tadi beliau mengapresiasi pengamanan Natal itu sudah berjalan dengan sangat baik begitu, dan untuk pengamanan tahun baru ini diharapkan juga bisa membuahkan hasil yang terbaik begitu ya Pak ya. Tapi sebelum kita tanggapi, kita akan rehat sejenak dulu Bapak. Dengan satu buah iklan layanan masyarakat, dan untuk Anda yang ingin bergabung lagi, kami akan buka lagi di 24644. Selepas ini tetaplah bersama kami. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja.
Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja bersama dengan AKP Ketut Suparte SHMH selaku Kapolsek Seririt, dan kita masih berbincang terkait dengan bagaimana Polsek Seririt ini menyiapkan pengamanan sambut tahun baru 2026. Baik, Pak Kapolsek, tadi sudah ada pendengar yang masuk, ada Pak Nyoman Sudarsano di Bakti Seraga. Beliau menanyakan beberapa atensi terkait dengan pengamanan tahun baru, dan tadi juga beliau menyinggung tentang bagaimana peredaran narkoba misalnya agar bisa dihentikan. Silakan bisa ditanggapi Pak Kapolsek. Terima kasih Pak Sudarsana yang ada di Bakti Seraga. Baik, Pak Kapolsek, sebelum kita tanggapi ya, sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu pendengar, sudah ada yang bergabung nih via telepon. Selamat pagi RRI. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan semoga RRI tetap jaya di udara. Ya, dengan Pak Anggas, silakan Pak Anggas. Selamat pagi Bapak Kapolsek. Selamat pagi Pak Angga. Semoga dalam suasana Natal dan Tahun Baru Polsek Seririt kondusif situasinya. Ya. Terima kasih Bapak doanya. Begini, saya melihat di sini kan Pak Kapolsek kan sudah sering lah sampai ke desa-desa, sampai turun ke lapangan. Saya mengamati, jadi dia turun dengan mulai stafnya di bawah, Babin, Kapolresnya juga semua kerjasama stakeholder yang terlibat juga, bahkan sampai turun ke Pecalang untuk mengamankan wilayah masing-masing, kan gitu dulu. Nah, sekarang ini kan masyarakat harus juga bisa mengoptimalkan keamanan ini, jangan dititik beratkan sama kepolisian saja. Mari kita jaga bersama-sama keamanan kita, biar nanti kita kondusif. Seolah-olah nanti kita jangan dititik beratkan sama polisi aja. Tugas polisi keamanan jangan. Kita sendiri jangan buat masalah dulu. Mulai dari keluarga kan begitu yang harus dilakukan. Masyarakat jangan ada hukum Polsek Seririt. Jadi mengenai hal-hal yang tadi yang perlu diantisipasi ini, terutama kan di dalam perayaan tahun baru ini kan terlalu euforia, kita juga dinyalakan karena setahun sekali. Nah, kita jangan sampai nanti berlebihan lah, seperti minum-minum di jalan, ngeluarin musik, sampai dansa-dansa memakai badan jalan. Nah, ini sangat merugikan bagi pengendara dan memicu untuk suatu keributan yang ada di titik-titik keributan sih dari sana unsurnya. Nah, semoga lah dalam hal ini ada sidak, mungkin dengan berbekal dengan organisasi adat dan pecalang, agar dihibaukan jangan sampai ke badan jalan atau di trotoar menggunakan musik. Baiklah, kalau tidak menikmati merayakan
mereka cukup di rumah saja. Nah, itu. Nah, yang kedua, biasanya kalau sudah nanti dia minumnya dari jam 10 yang pengamat saya, jam 2, jam 1, jam 4 sore itu mulai ada suatu masalah, dia bawa motor kurang roweng ke jalan. Nah, ini harus diantisipasi juga agar diperketat, karena ini akan memicu juga tersinggung pemuda-pemuda lain yang ada di wilayah daerah lain, di daerah lain. Nah, ini salah satu salah satu ini penyebab ini juga. Yang ketiga, yang terakhir, tolong nanti sebelum tahun baru ini diajarkan sidak ke dagang-dagang, ke penjual alkohol agar tidak menjual alkohol yang tidak gas atau dia liar. Tidak tahu nanti kan dia sekarang itu arak ini kan sekarang arak Bali, mohon maaf sekali kan. Ini sekarang banyak mengandung metanol. Ini beli dia sesuatu, nanti khawatirnya nanti juga ini ada minuman oplosan yang beredar. Nah, ini perlu diantisipasi sehingga masyarakat juga yang ada di Polres Polres Seririt bisa nanti aman dan dia sehat nanti dengan bukan dianjurkan untuk minum arak. Jadi intinya sekali kan jangan berlebihan dulu aja, tapi nanti membuat PR nanti masyarakat di sana, terutama tokoh-tokoh dan orang tua serta bapak polisian dan pihak keamanan tertentu. Nah, inilah sebabnya saya juga agak misalnya sampaikan kepada bapak agar sidak nanti masing-masing daerah melalui berbekal dan disyaratnya harus ikut, pecalang harus ikut, jangan tidur pecalang. Sampel PP juga harus ikut, juga angsit juga harus ikut. Itu harapan saya, Pak. Semoga nanti Polsek Cilit kondusif situasi dalam tahun Natal baru. Dan tidak dijauhkan lagi, Pak Kapolsek ini sudah luar biasa nih, karena dia datang ke desa-desa dan menemui pelaku-pelaku misalnya yang dianggap ya potensi untuk membuat keributan, bisa dijajaki dengan situasi. Sekian, terima kasih Om Santi. Terima kasih Pak Anggas. Baik, terima kasih Pak Anggas di Kubu Tambahan sudah ikut bergabung ya di 24644. Untuk Anda mungkin yang akan bergabung lagi, kami akan buka satu penelpon lagi sebelum nanti langsung ditanggapi oleh Pak Kapolsek ya. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya, beratensi, kami undang di 24644 serta di 081 1399 9790. Baik, karena belum ada yang ikut bergabung kembali, kita langsung tanggapi aja Pak Kapolsek dari Pak Nyoman Sudarsana tadi. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Rizka selaku membawa acara dalam kegiatan hari ini. Saya akan menanggapi terkait dengan Pak Sudarsana ya, yang ada di Bakti Srage. Yang pertama itu adalah dalam bentuk apresiasi, kemudian ada juga harapan dan saran. Ya. Terima kasih Pak Nyoman, apresiasinya terkait dengan film pendek perlu ditingkatkan lagi ya, terkait dengan film pendek yang mungkin sudah upload di media sosial. Kemarin itu di Polsek Seririt sudah ada 3 film pendek yang sudah kita upload. Mungkin harapannya Bapak agar ditingkatkan lagi ya. Nanti ke depannya kami akan juga membuat pesan-pesan Kaptimas melalui film pendek terkait dengan situasi saat ini ya. Kemudian harapan terkait dengan keamanan tadi sudah disampaikan oleh Pak Anggas dari Kubu Tambahan. Jadi untuk harapan dari Pak Sudarsana jangan dibebankan kepada pihak kepolisian saja kan, seperti itu. Harapannya Pak Sudarsana itu adalah untuk keamanan itu adalah tetap berkolaborasi dengan instansi yang terkait. Kami dari Polsek Seririt nanti menjelang pergantian tahun baru itu kami sudah menyiapkan surat undangan ya ke instansi terkait, yaitu dari Pak Dan Ramil, dari Camat, dari Pecalang, dari Linmas, dari Banser yang ada di Seririt untuk melaksanakan apel bersama dulu Bu, di Polsek Seririt agar kita mempunyai persepsi bersama dalam rangka kegiatan pengamanan pergantian tahun 2026. Itu nanti sebelum jam 16 lah kami acarakan itu untuk melaksanakan apel bersama. Kemudian selanjutnya malam antara jam 9 sampai jam 10 kami bersama Musbika Seririt itu akan melaksanakan patroli bersama ya, patroli berskala besar untuk menyambangi warga kita yang ada di Seririt, entah di mana nanti titik kumpulnya dan muter-muternya nanti kita tentukan pada saat itu. Kami sudah sepakat untuk melaksanakan patroli bersama dengan Musbika untuk menyampaikan informasi terkait dengan himbauan kami juga, juga menyapa masyarakat yang akan melaksanakan pergantian tahun ya. Kemudian sarannya dari Pak Sudarsana yang ketiga itu adalah agar narkoba dibinasakan. Betul. Untuk saat ini di Polsek Seririt sangat intensitas sekali melakukan kegiatan-kegiatan atau menindak tegas terhadap pelaku-pelaku penyalahgunaan narkoba. Untuk tahun 2025
kurang lebih ada 50 orang yang kami amankan terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Ya, sudah kami lakukan upaya paksa, kemudian kami lakukan kerjasama dengan BNN, dengan IBM yang ada di desa-desa di Seririt untuk dilakukan rehab. Mungkin itu Bu ya. Kemudian terima kasih juga untuk saya tanggapi juga Pak Anggas yang dari Kubu Tambahan ya untuk melaksanakan sidak terkait dengan penjual-penjual miras ya khususnya yang ada di Seririt. Untuk di Polres Buleleng kemarin sudah melaksanakan cipta kondisi ya. Operasi cipta kondisi ya terkait dengan salah satunya adalah itu ya menindak warung-warung yang ilegal menjual arak atau minuman beralkohol tanpa izin. Kami sudah laksanakan seperti itu. Tujuannya adalah untuk antisipasi ke depan dalam perayaan penyambutan tahun baru 2026. Kami sudah laksanakan dan untuk barang bukti dari Seririt sudah kami serahkan kepada Polres dalam rangka penindakan imbangan yang ada di Seririt. Terima kasih, mungkin itu yang tanggapi untuk Pak Nyoman Sudarsana dan Pak Anggas dari Kubu Tambahan, dan apresiasinya terima kasih Pak Anggas terkait dengan Polsek Seririt sudah turun ya, memang itu tugas kami ya, tugas saya dengan anggota kami untuk menjaga situasi Kaptimas di Polsek Seririt biar tetap aman dan lancar. Hai. Terima kasih Pak Kapolsek atas tanggapannya dan sudah 2 orang penelpon yang bergabung. Tadi ada Pak Nyoman Sudarsana dan juga Pak Astawa. Untuk Anda yang lain pendengar yang juga ingin beratensi menyampaikan mungkin yang menjadi keresahan-keresahan Anda selama ini pada saat perayaan tahun baru mungkin ya, silakan di 24644 serta di 081 139999790. Kami undang atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan kita juga masih bersama dengan Bapak AKP Iketut Suparte SHMH selaku Kapolsek Seririt. Nah, kita bacakan dulu ini beberapa komentar dari pendengar di via WhatsApp. Selamat pagi RRI, selamat pagi Pak Kapolsek. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk suara jedak-jeduk setiap malam tahun baru ini sampai jam 1. Jika ada yang lewat, apakah masyarakat bisa melaporkan atau tidak? Terima kasih untuk Ibu Komang Ari ya yang sudah ikut beratensi. Silakan Bapak ditanggapi. Terima kasih untuk saran Ibu siapa tadi? Ibu Komang Ari. Ibu Komang Ari. Ya. Sesuai dengan kesepakatan kita bersama yang telah kita buat dan disepakati antara Muspika dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah hukum Polsek Seririt, itu untuk perayaan pesta penyambutan tahun baru itu adalah sampai jam 1. Pesta perayaan atau perayaan penyambutan tahun baru itu biasanya itu pakai identik dengan kembang api itu yang sampai jam 1 ya. Jangan sampai nanti kembang api itu suaranya keras ya, ada ledakannya di atas, jangan sampai mengganggu. Harapan kita membuat kesepakatan itu adalah biar enggak menjadi biar enggak bikin bising suara-suara kembang api. Apalagi ada suara-suara jedak-jeduk yang disampaikan tadi, musik itu umpamanya kita batasi sampai jam 1 karena jam itu sudah waktunya orang-orang atau masyarakat kita yang istirahat untuk istirahat. Jangan sampai nanti kita tujuannya happy-happy jadi itu mengganggu yang lain gitu lah. Jadi tidak semuanya merasakan kita senang, jadi senang kita itu juga dirasakan oleh orang lain ya. Jadi kita batasi sampai jam 1. Itu hasil kesepakatan kita bersama. Mungkin itu Bu ya. Kalau masyarakat misalnya ada yang terganggu, apakah bisa melaporkan? Silakan dilaporkan ya, silakan dilaporkan kepada pihak keamanan terutama di Seririt, Polsek Seririt ya, kami akan tindak lanjuti ya, kita himbau untuk berhenti itu aja sesuai dengan kesepakatan bersama. Kita sapa dulu ya Pak, kembali silakan. pendengar di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bang Anwar di Madura, Mbak Rizka. Bang Anwar di Madura. Wah, jauh sekali ini. Silakan Pak Anwar. Selamat pagi Pak narasumber. Selamat pagi Pak Anwar di Madura. Ayana. Semoga sehat selalu Bapak. Tetap semangat. Selamat tahun baru ya Pak. Ya, mudah-mudahan kedepannya membawa kita dengan tahun yang lebih baik. Ya. Amin. Saya mau bertanya Pak, bagaimana kalau di perayaan tahun baru nanti dan juga untuk petasan itu, katanya itu petasan itu tidak diperbolehkan sampai maksudnya kenapa kok ini petasan itu mulai jam berapa yang tidak diperbolehkan? Iya. Baik. Terima kasih.
Baik, terima kasih ya Pak Anwar ya. Jadi Pak Anwar ini menerima informasi bahwa tidak boleh menggunakan petasan, Pak. Nah, kalau dari kesepakatan ataupun peraturan dari pihak kepolisian sendiri itu jam berapa yang tidak boleh menggunakan petasan katanya, Pak Kapolsek, silakan. Terima kasih Pak Anwar yang ada di Madura terkait dengan petasan. Memang saat ini petasan itu memang sudah dilarang, ya. Beda dengan kembang api. Mungkin Bapak sudah bisa membedakan antara petasan dan kembang api, ya. Kalau petasan itu yang dicari itu kan ada suaranya. Suaranya, Kalau betul. kembang api yang kita lihat itu adalah visual dari warna-warni kembang api itu sendiri, ya. Itu yang antara membedakan. Jadi kalau memang petasan itu sangat berbahaya dan sudah diatur oleh undang-undang khususnya bahan peledak itu memang sudah dilarang penggunaannya, apalagi itu sangat berbahaya, ya. Itu ledakannya langsung menyentuh fisik kita, ya, meledak langsung menyentuh fisik kita, dan itu akan sangat berbahaya kalau digunakan, baik berbahaya terhadap orang lain maupun diri sendiri. Yeah. Ya, mungkin itu larangannya. Atau untuk peraturan jamnya tidak ada ya Pak ya? Untuk petasan, untuk petasan memang sudah dilarang. Dilarang, oke. Jadi kalau ada masyarakat yang menggunakan memunculkan petasan ya pasti kita amankan. Ya, lain dengan kembang api, ya. Baik, ini yang perlu ditekankan ya kepada masyarakat yang tidak diperbolehkan adalah petasan, tapi kalau kembang api masih diberikan izin untuk masih diberikan kebijaksanaan untuk menggunakan kembang api. Oke, baik. Tapi penggunanya juga hati-hati, ya, biarpun itu digunakan penggunanya diberikan izin, tapi juga saran kami menggunakan kembang api juga hati-hati. Jangan sampai nanti gara-gara kembang api meledak di tangan, nanti tangannya juga terluka. Nah, itu yang paling penting harus diketahui ya, untuk keselamatan diri kita sendiri juga ya Bapak Ibu ya, pendengar dimanapun berada. Pak Anwar, terima kasih sudah ditanggapi apa yang menjadi pertanyaannya Pak Anwar, dan di belakang Pak Anwar mungkin yang ingin bergabung kami masih undang. Selamat pagi dulu untuk Ibu Resmi ini yang juga ikut bergabung di via WhatsApp yang juga ingin bertanya terkait dengan untuk malam tahun baru ini. Kalau untuk pusat-pusat keramaiannya sendiri apakah juga dibatasi sampai jam 1? Bapak mohon dijawab, terima kasih. Bu Resmi ya? Iya, betul. Ya, seperti taman kota misalnya ataupun pelabuhan Kabupaten Buleleng biasa kan dijadikan pusat untuk merayakan tahun baru nih Pak Kapolsek nih. Kalau di Seririt mungkin ada yang menjadi fokus utama. Nah, itu apakah juga dibatasi jam malamnya Pak? Ya. Seperti tadi yang sudah kami sampaikan, ya, terkait dengan perayaan penyambutan tahun baru, perayaan kembang api dan musik-musik, khususnya di wilayah Seririt, ya, kami sudah membuat kesepakatan itu sampai jam 1. Kami tidak membahas untuk desa-desa lain, kami tidak bahas. Mungkin di sana ada kesepakatan tersendiri, ya. Untuk di Seririt sendiri sampai jam 1, ya, kesepakatan. Oke, Ya. baik. Ini ada juga pertanyaan terkait dengan patroli, Pak. Selamat pagi untuk Ibu Ara, ya, Ibu Ketut Ara mengatakan bahwa untuk patroli apakah dilakukan sebelum merayakan atau sesudah atau saat merayakannya nih? Karena memang banyak di desa-desa yang juga kelewatan untuk menghidupkan musik-musik. Terima kasih Ibu Ketut ya. Gimana nih Pak? Ara, ya. Ya, Bu Ketut Ara. Terima kasih Bu Ketut Ara, ya, lumayan bagus sekali masukannya. Apakah dari kepolisian melakukan kegiatan sebelum pelaksanaan dan sesudah, apa patrolinya seperti itu? Ya, ya, kami laksanakan patroli sebelum, ya, sebelum pelaksanaan perayaan pergantian tahun kami juga lakukan patroli. Kemudian pada saat pelaksanaan juga kami melaksanakan patroli bersama dengan Muspika. Kemudian selesainya nanti jam 1 ke atas itu kami patroli juga, ya, melaksanakan patroli, kemudian melihat masyarakat kalau ada masih warga masyarakat yang masih kumpul-kumpul di jalan raya dan diperkirakan akan mengganggu masyarakat yang lainnya ataupun tidak masih kumpul-kumpul, kami sarankan untuk pulang, ya, untuk pulang dan selesai untuk melaksanakan pengaman persiapan pergantian tahun. Pasti kami bersama dengan Muspika, TNI, Polri dan pengamanan lainnya untuk mengimbau untuk pulang, ya, agar tidak lagi ada di jalan, ya, biar tidak
menimbulkan kerawanan lainnya. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, baik. Itu sudah ada himbauan ya untuk melakukan patroli. Terima kasih Bu Ketut ya atas atensinya. Untuk pendengar yang lain juga kami masih nantikan untuk satu pendengar lagi ya di 24644. Silahkan untuk Anda yang bergabung atau di via WhatsApp juga terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi. Selamat pagi juga kami ucapkan ini terima kasih untuk Bapak Nyoman ya. Pak Nyoman Rate ya yang ada di Desa Bondalem ingin menyampaikan selamat pagi, salam sehat untuk Pak Kapolsek ya. Terima kasih. Untuk Pak Widi juga terima kasih ya untuk atensinya ini di via WhatsApp call. Ini bertanya juga kalau untuk di Seririt apakah memang ada inisiasi maksudnya, apakah memang ada kecurigaan yang akan untuk atensinya Pak Ngurah. Terima kasih juga untuk Pak Ngurah yang sudah ikut bergabung di via WhatsApp. Semangat Polsek pasti bisa melaksanakan dan juga mengamankan malam tahun baru. Terima kasih. Ada selamat pagi juga Pak Wayan ya, Pak Wayan Ari yang juga ingin bertanya. Ini selamat pagi untuk Pak Kapolsek, mohon himbauan kalau untuk masyarakat melaporkan itu melalui apakah langsung datang ke Polsek Seririt atau tidak. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Pak Wayan juga tadi juga sudah ada yang bertanya juga terkait juga dengan apakah memang punya kecurigaan katanya dalam kondisi tahun baru itu akan ada keributan katanya Pak Kapolsek. Nah, bisa tanggapi langsung silakan. Bu siapa tadi? Bu Ara ya? Iya. Bu Ara, apakah ada kecurigaan terkait dengan adanya keributan-keributan? Untuk saat ini dari prediksi intel kami yang ada di lapangan, kecurigaan itu pasti ada. Pasti ada ya Pak ya. Makanya kecurigaan itu biar nggak timbul, bagaimana caranya biar nggak terjadi kan seperti itu. Jadi tetap kami melaksanakan kegiatan persuasif, memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar tidak terjadi kenyataan untuk perkelahian, biar tidak jadi kenyataan. Gimana caranya mengubah situasi supaya tetap kondusif. Jadi tetap kami gunakan anggota kami ke lapangan. Yang pertama itu adalah Babin Kapolres kami ya, tetap hadir ke masyarakat untuk menghimbau jangan sampai dengan adanya pergantian tahun baru diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak kita inginkan atau kegiatan-kegiatan yang negatif yang nantinya akan membuat kita menjadi rugi-rugi sendiri kan. Iya, rugi-rugi sendiri. Iya betul Bapak. Terima kasih ya Pak ya sudah beratensi juga untuk Pak Wayan juga tadi sudah ikut beratensi. Tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10 Pak waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum kita tutup, kita akan dengarkan dulu closing statement dari Bapak Kapolsek Seririt. Silakan Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar RRI, kepada masyarakat juga terkait dengan pengamanan malam tahun baru. Silakan Bapak. Terima kasih. Yang menjadi penekanan dalam diskusi hari ini, pagi ini, saya selaku Kapolsek Seririt menghimbau kepada masyarakat yang ada di Seririt, apa sih doa kita pada saat melaksanakan pergantian tahun 2025 dengan 2026. Doa kita bersama pasti menginginkan situasi yang lebih kondusif atau tahun 2026 itu adalah tahun yang menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah berbicara dengan tahun baik, memasuki tahun baik tahun 2026, jadi kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Jadi kalau sudah kita isi dengan kegiatan positif, pasti nanti tahun 2026 hasilnya juga positif. Biar tidak kebalik, nanti kita berharap tahun 2026 lebih baik, tapi tahun 2025 pergantian tahun kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Saya yakin nanti kalau kegiatannya isi dengan negatif, pasti hasilnya juga negatif. Jadi harapan kita di tahun 2026 tidak tercapai. Mungkin itu sebagai penutup saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik. Terima kasih Pak Kapolsek Seririt ya sudah memberikan closing statement. Jadi itu kembali kepada diri kita sendiri seperti apa yang Pak Kapolsek tadi sampaikan. Bagaimana kemudian ini juga bisa menjadi tanggung jawab kita bersama ya Pak ya. Bukan hanya tugas dari Polsek atau kepolisian untuk menjaga keamanan. Dan dengan berakhirnya closing statement tadi dari Bapak Kapolsek Seririt, Bapak AKP Ketut Suparte SHMH, akhirnya menutup juga kebersamaan kita Pak dalam dialog Hai Balikan Ken. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung beratensi
ataupun yang mendengarkan saja kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua dapat memberikan andil kita ya sebagai masyarakat untuk menjaga kondusivitas saat perayaan malam tahun baru. Akhirnya saya Rizka Desiandra, terima kasih Pak Kapolsek Suksme. Terima kasih. Ya, baik, selamat kembali bertugas kembali Pak. Saya Rizka Desiandra pamit undur diri pendengar. Selepas ini jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan rangkaian acara menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.